Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan wa qamaran munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Bahri, SAG MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMN 1 Kencong, dan yang terhormat Ibu Sri Winarni selaku Guru Pendamping Mapel PADBP dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Belum itu, perkenalkan, nama saya Siti Lufiatul Ma'rifah dari kelas 11-1, absen 32 dari SMN 1 Kencong. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato mengenai pentingnya memenuhi janji. Pengertian dari memenuhi janji itu, memenuhi janji yaitu berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Orang yang memenuhi janji adalah orang yang dapat memenuhi semua yang dijanjikannya. Menepati janji adalah salah satu sifat terpuji atau suatu kebijaksanaan yang mutlak dan harus dilakukan. Dan tidak mengumbar janji adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang lain. Manusia menjadi mulia saat menepati janji, bukan saat mengucapkan 1000 janji. Lawan dari menepati janji adalah ingkar janji. Itu tidak boleh ya teman-teman. Memenuhi janji juga dapat menarik simpati dan penghormatan orang lain. Tapi bukan haus kehormatan ya. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji." Nah, sekarang apa sih hukum memenuhi janji itu? Pada dasarnya, segala janji yang baik wajib hukumnya ditunaikan dan wajib dipenuhi. Namun, boleh jadi hukum janji itu bisa berubah. Ada perbedaan pandangan ulama tentang hukum menepati janji, yaitu pertama, Jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memenuhi janji yang itu murni berbuat baik kepada orang lain adalah sunnah atau mustahab dan tidak wajib. Janji yang murni berbuat baik kepada orang lain, misalnya seseorang berjanji jika dia mendapatkan bonus gaji, dia akan mentraktir makan bakso temannya. Yang kedua, yaitu menurut Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa hukum memenuhi janji itu wajib jika janji tersebut menyebabkan orang lain sudah melakukan suatu tindakan tertentu. Dan jika janji tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan menderita kerugian dan mengalami kesusahan. Nah, ada lagi nih, yaitu pembagian janji. Menurut Sayyid Ridho dalam tafsir Al-Manar, janji dibagi ke dalam 3 bagian. Apa aja ya? Kepo ya? Yaitu yang pertama, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih janji kepada Allah itu? Janji kepada Allah yaitu berupa kesaksian akan adanya Allah yang diberikan saat ditiupkan roh ke dalam jasad manusia, ketika manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti telah mengikrarkan janji untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan tidak melakukan ibadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah di alam ruh atau rahim. Bentuk janjinya adalah nanti, jika sudah di dunia, akan mengimani Allah sebagai Rabb-Nya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. 2, yaitu janji terhadap diri sendiri. Janji terhadap diri sendiri itu seperti apa ya? Biasanya janji dalam hati, tetapi kadang-kadang ada juga yang diwujudkan dalam lisannya, atau bahkan secara tertulis supaya dia tidak lupa pada janjinya itu. Janji berstatus sebagai nazar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika sudah masuk wilayah nazar, maka hukumnya adalah wajib. Akhir nih, yaitu janji kepada sesama manusia. Janji ini ada kalanya dilakukan secara lisan, hanya dengan ucapan saja. Tetapi ada kalanya juga dilaksanakan secara tertulis. Janji secara lisan, misalnya janji seseorang untuk mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid atau untuk fasilitas pendidikan umat Islam. Sebagian orang tua kita dahulu berjanji hanya secara lisan, dan secara Islam pun sah. Selanjutnya, ternyata memenuhi janji juga banyak manfaatnya loh. Salah satunya yaitu mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, yaitu menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari pengambilan hak orang lain, baik dari pihak muslim ataupun non-muslim. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Akhir, yaitu terhindar dari kemunafikan. Kalian tahu gak sih bahaya ingkar janji itu?
Janji adalah sesuatu yang sifatnya mengikat, sehingga ketika berjanji dengan seseorang harus ditepati sesuai dengan apa yang dikatakan saat kita berjanji. Dalam ajaran Islam, janji adalah hutang. Ingat, memenuhi janji merupakan salah satu tanda orang beriman, karena orang yang tidak memenuhi janji disebut orang yang munafik. Seperti sabda Nabi dalam sebuah hadis berikut. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah, yang pertama, jika berkata, dia berdusta atau berbohong. Yang kedua, jika berjanji, dia mengingkari. Yang ketiga, jika dia berdebat, ia berpaling dari kebenaran. Yang terakhir, yaitu yang keempat, jika dia berselisih, dia akan berbuat zalim. Ingkar janji sama saja melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang yang terbiasa ingkar janji dan tidak ada usaha untuk mengobatinya, maka lama-lama akan menjadi kebiasaan dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah bahaya atau kerugian bagi orang yang suka ingkar janji dalam ajaran Islam. Pertama, yaitu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu tidak dapat dipercaya lagi oleh sesama manusia karena terlalu sering ingkar janji. Yang ketiga, orang yang sering ingkar janji akan dekat dengan kemunafikan. Yang keempat, kerusakan hubungan persaudaraan atau pertemanan dengan sesama manusia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan sewaktu saya berpidato. Sebatu terkata kadang ada sebuah kesalahan. Dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik dan tak lain datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Izinkan saya memberikan sebuah pidato. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk penutup kalimat pidato ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.